Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga sehat senantiasa dan mendapatkan bimbingan yang maha kuasa. Kita coba sharing-sharing tentang bagaimana perilaku baik di media sosial maupun di sekeliling kita. Di media sosial itu banyak sekali orang-orang yang di sana berikhtiar jadi orang baik atau mungkin masih terjerembab ke dalam kehidupan yang menguji mereka, baik itu mungkin kemaksiatan maupun kehidupan yang menjebak mereka dalam kesalahan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang baik dan tidak jenuh jadi orang baik. Ada satu panduan menarik ketika ingin tetap menjadi orang yang baik. Di sini Allah menyampaikan dalam surat Furqan ayat di sini 63 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Masya Allah, di sini luar biasa. Allah menamakan dirinya dengan Ar-Rahman gitu kan, yang kemudian mengkait dengan pribadi yang haunan Juga di sana kata-kata orang Hun adalah salaman. Kita coba kupas satu-satu. Wa ibadur rahmani. Di sini dan hamba-hamba yang maha pemurah. Di sini adalah hamba Tuhan yang maha pemurah. Allah menamakan Ar-Rahman. Di sini hamba-hamba yang maha pemurah. Itu pantasnya seperti apa? Yaitu alladzina yamsuna 'alal ard. Hamba-hamba Tuhan yang maha pemurah ini, maksudnya hamba Allah itu orang yang seperti apa? Yaitu orang yang berjalan di atas bumi haunan, dia rendah hati. Jadi siapa yang mengaku hamba Tuhan yang maha pemurah, maka dia harus haunan. Kalau dalam tafsir Jalalain disampaikan bahwa siapakah hamba-hamba Tuhan yang maha pemurah itu? Yaitu hamba-hamba yang baik. Di sini luar biasa. Jadi di sini adalah dikatakan hamba yang baik. Jadi kalau pengen jadi hamba Allah, jadi orang yang baik di sini harus mengikuti panduan Quran. Apa itu? Alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Jadi orang-orang yang berjalan di atas bumi itu dengan rendah hati. Jadi kita tahu ciri-ciri orang yang baik itu, salah satunya kita pasti di beberapa lingkungan kita akan ngerti, oh ini orang ini haunan, orang ini rendah hati. Jadi dia tidak tampak kepandaiannya, tapi dia pandai. Kelihatannya tidak begitu pintar, tapi dia pintar. Kelihatannya nggak begitu mampu, tapi mampu. Dia menyembunyikan sebenarnya. Bukan dia nggak mampu, tapi dia lebih menyembunyikan. Beda orang yang melakukan sesuatu penyelesaian masalah, kemudian dia dengan kemampuannya itu memang ada amanah. Tetapi ketika seorang yang haunan, dia tidak lantas kemudian memiliki sifat yang sombong. Coba ingat, iblis itu diusir oleh Allah dari surga. Itu ada perkataan yang tidak haunan. Apa itu? Di sini disampaikan ana khairu minhu. Iblis mengatakan bahwa saya itu lebih baik darinya. Siapa itu? Adam. Jadi ada kata-kata yang tidak haunan, ada kata-kata yang sombong. Meskipun seorang itu lebih baik daripada Adam, maksudnya iblis tadi itu, kalau dia rendah hati, dia nggak akan jadi orang sombong. Beda lagi urusannya. Tetapi itulah sudah berjalan. Nah, ketika contoh iblis itu dicontoh oleh makhluk-makhluk sesudahnya yang hari ini di manusia, hati-hati. Jadi salah satu ciri orang baik, ciri hamba Tuhan yang maha pemurah itu adalah dia haunan. Jadi orang-orang yang rendah hati. Wa idza, dan apabila khotabahumul jahilun, ketika dia itu berjalan kemudian
Di sana ada orang yang jahil menyapa mereka. Kalau ada orang yang bodoh, kalau ada orang yang berargumen tapi dia dalam kebodohan, kalau ada orang yang mengatakan, mengumpat, ya, kemudian menjelek-jelekan, kemudian menghujat, ya, tanpa ilmu karena dia jahiliyah, kebodohan. Tahu ya, ada orang yang menyampaikan kebodohan tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu, itu kayak semacam ngejelekin kita gitu. Itu kadang-kadang kita harus tetap pada, kalau orang hamba Tuhan yang baik, ya, dia akan mengatakan qalu salaman, dia akan berkata salaman, dia akan melakukan atau mengucapkan perkataan yang apa itu, perkataan yang damai, ya. Kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan adalah perkataan yang menyelamatkan, perkataan yang menghindarkan dari mereka dari dosa. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa sesungguhnya orang baik itu dia harus rendah hati. Satu itu. Jadi kalau mengaku sebagai hamba Tuhan yang Maha Pemurah, di sini Allah mengatasnamakan pemurah. Jadi dia berarti di sini kita akan mensifatkan, ya, kita akan mencoba mengaplikasikan sifat-sifat yang pemurah. Apa itu? Rendah hati. Jadi yang kedua juga dia akan berkata salaman, dia tidak mengatakan yang rusak, meskipun ini kadang-kadang kita terjebak nih, ya, itu tuh sekarang ternyata ada satu komunitas, ya, golongan yang mengajarkan feudalisme gitu kan, ya, atau kemudian mengajarkan sesuatu yang keluar dari konsep-konsep atau budaya yang melanggar gitu dengan syariat, ya. Kalau dia mengatakan itu sesuatu yang harus menyelamatkan, bukan kemudian terjebak ke dalam dosa. Jika pernyataan itu mengandung namimah, mengandung mengandung perpecahan, mengandung adu domba, ya, maka itu bukan lagi, dalam konteks ini bukan lagi hamba Tuhan yang Maha Pemurah. Islam itu mengajarkan rendah hati, Islam itu mengajarkan berkata yang salaman, berkata yang menyelamatkan, bukan berkata yang merusak. Ironis memang ada orang mengaku benar, tapi pernyataannya itu adalah merusak, pernyataannya itu adalah membenci, pernyataannya itu adalah memecah belah. Ini agak ironis gitu. Ada orang mengaku yang benar itu begini, oke. Tapi ketika seorang yang merasa benar, contoh kita tahu aja, benarkah iblis lebih baik daripada Adam? Ya kan, ya? Benarkah iblis lebih baik daripada Adam? Kalau toh benar, itu tidak rendah hati, itu tidak haunan, tetap salah. Seorang yang benar menyatakan yang benar, ya, tapi dengan cara yang merusak, kebayang nggak? Sama dengan merusak nggak? Seorang yang menyatakan pernyataannya benar, tapi kemudian kebenarannya melukai, kebenarannya itu ternyata adalah menjadi satu perbincangan yang merusak dan memecah belah. Kira-kira pernyataan yang benar itu jadi benar apa terkotori? Nah, tipsnya kalau menjadi hamba Tuhan yang Maha Pemurah, maka berjalanlah dengan haunan. Kenapa diambil kata berjalan di sini? Berarti kita harus bergerak, berarti kita harus melangkah, berarti kita harus melakukan sesuatu itu dengan rendah hati. Melakukan sesuatu itu tidak memutuskan sesuatu itu dengan penuh kesombongan. Di sini, ini bicara berjalan. Yang kedua, orang hamba Tuhan yang Maha Pemurah, orang baik itu adalah orang yang senantiasa berkata damai, berkata menyelamatkan, berkata yang menghindari dari dosa. Ada satu kisah yang menarik, ya. Ini adalah Hasan bin Ali ketika dia berjalan di pasar, banyak yang menghujat, banyak kemudian yang mengkritisi secara buruk gitu, ya. Kemudian dia pulang karena dia bersama anaknya di pasar itu, pulang,
Anak yang bertanya, wahai ayahku, kenapa engkau tidak membalas perkataan mereka yang buruk itu? Apa dia katakan, Hasan bin Ali? Saya tidak punya referensi kata yang buruk untuk membalas mereka. Masya Allah, ya. Jadi lisannya sudah nggak biasa berkata buruk gitu. Jadi yang dikatakan ya baik-baik terus gitu. Nah inilah salah satu contoh hamba Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi kalau kita mengaku jadi orang baik, maka rendah hati, ya, dan jangan mengatakan yang keluar dari keselamatan. Jangan mengatakan yang mendekatkan kita, menjebak kita ke dalam dosa. Entah itu namimah, hasud, ya, atau mungkin fitnah. Mari sabar jadi orang baik, tetap rendah hati, dan tetap berkata yang menyelamatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.